Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan mempelajari pola kalimat yang predikatnya kata kerja ya. Jadi sebelumnya kita mempelajari pola kalimat yang predikatornya kata benda. Jadi untuk pola kalimat yang predikatnya kata kerja, ya pola dasarnya seperti ini. Ya. Jadi S di sini subjek wa, keterangan waktu, ni, lalu kata kerja. Jadi dalam bahasa Jepang kata kerja selalu diposisikan di akhir kalimat kalau sebagai predikat kalimat ya. Sini ada contoh kalimat. Ya, yang pertama, watashi wa ashita tabemasu. Saya besok akan makan ya. Jadi di sini kita mulai menggunakan hiragana. Ya, kalau kita agak sulit untuk membacanya, kita pisah dulu antara kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi di sini watashi wa ya, watashi sebagai subjek, wa-nya kata bantu. Ya, kita pisah dulu seperti ini. Ya. Jadi watashi wa ashita tabemasu. Ashita ini besok ya. Lalu kata kerjanya tabemasu ini artinya makan. Ya, kalau ditulis dengan huruf Latin ya untuk sementara kita gunakan huruf Latin ya, atau kita tuliskan huruf Latinnya seperti apa ya. Seperti ini. Lalu yang kedua, watashi wa kino tabemashita. Ya, saya kemarin makan. Jadi kalau kita pisah dulu, ini watashi wa kino tabemashita. Di sini kino kemarin, jadi kata kerjanya bentuk lampau. Bentuk lampaunya itu mashita. Kalau yang pertama tadi ashita itu besok akan datang, jadi kata kerjanya mas ya, tabemas. Kalau di sini tabemashita. Jadi mashita menunjukkan lampau untuk kata kerja. Ya, kalau ditulis dengan huruf Latin seperti ini ya. Jadi untuk lampau masnya diganti dengan mashita saja. Lalu yang ketiga, watashi wa asatte tabemasen. Asatte ini lusa, 2 hari yang akan datang. Jadi kalau 2 hari yang akan datang berarti kata kerjanya bentuk akan datang ya, atau bentuk mas atau negatifnya masing ya. Jadi kalau kita tulis atau kalau kita pisah dulu antara kata yang satu dengan kata yang lain ya menjadi seperti ini ya. Watashi wa asatte, 2 hari yang akan datang, tabemasen, tidak akan makan. Kita tulis huruf Latinnya. Jadi tabemasen, jadi kalau bentuk negatif itu masnya menjadi maseng untuk kata kerja ya. Maseng di sini pengertiannya tidak akan ya, tidak akan atau menunjukkan kebiasaan tidak melakukan sesuatu. Dan contoh yang keempat, watashi wa ototoi tabemasen deshita. Jadi saya 2 hari yang lalu tidak makan. Ototoi ini 2 hari yang lalu. Jadi kalau kita pisah dulu perkataannya menjadi seperti ini ya. Jadi watashi wa saya ototoi 2 hari yang lalu, tabemasen deshita, tidak makan. Jadi karena 2 hari yang lalu bentuk negatif lampaunya itu pakai deshita. Jadi bentuk dulu negatif maseng,
tambah deshta. Ya. Untuk kata kerja yang lain pun sama ya. Kalau lampau negatif, maseng, deshta. Ini huruf Latinnya. Ya. Tashiwa ototoi tabemasen deshita. Jadi dalam bahasa Jepang itu kata kerja ini memiliki perubahan bentuk ya. Jadi kalau sebagai predikat kalimat, mas, lampaunya mashita, negatifnya maseng, lampau negatifnya maseng deshita. Ya. Jadi di sini ada kode atau keterangannya kata kerja U. Kata kerja U ini kata kerja bentuk kamus. Lalu di sini digunakan kata kerja U karena bentuk kamus untuk kata kerja bahasa Jepang itu selalu berakhiran dengan bunyi U. Misalkan taberu, nomu, dekakeru, osheru. Jadi bunyinya U. Kemudian di sini kata kerja ta ini menunjukkan kata kerja bentuk lampau. Kata kerja nai di sini menunjukkan bentuk negatif. Artinya tidak. Dan nakata ini lampau negatif. Artinya tidak, tapi sesuatu yang sudah lampau. Jadi tidak melakukan sesuatu. Lalu ada juga yang kata kerja mas. Di sini kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas ini termasuk tadi ada mas, mashita, maseng, maseng deshita. Ya. Jadi gunanya kalau kata kerja u, ta, nai, dan nakata ini digunakan kalau kata kerja itu menerangkan benda. Tapi kalau kata kerja mas ini digunakan kalau kata kerja ini berfungsi sebagai predikat kalimat, ya, sebagai predikator. Jadi mas, masta, maseng, maseng deshita. Ya, ini ada keterangannya ya. Jadi kata kerja u ini bentuk kamus. Jadi kalau berfungsi sebagai predikat, ini kata kerja yang digunakannya nanti itu mas. Jadi kata kerja u dengan kata kerja mas memiliki makna yang sama. Hanya penggunaannya yang agak berbeda ya. Kata kerja mas digunakan sebagai predikat kalimat, kata kerja bentuk kamus itu digunakan untuk menerangkan benda. Atau kalau kita mencari di kamus, kata kerja yang muncul itu kata kerja u. Kemudian kata kerja ta itu kalau dijadikan predikat kalimat itu mashita. Jadi kata kerja ta dan mashita itu maknanya sama, pengertiannya sama ya. Yaitu menunjukkan lampau. Kemudian kata kerja nai ini negatif, bentuk masnya ini maseng. Jadi nai dengan maseng itu maknanya sama, hanya penggunaannya ya. Kalau bentuk nai ini untuk menerangkan benda, kalau maseng itu untuk predikat kalimat. Dan nakata. Nakata ini sama dengan maseng deshita. Di lampau negatif. Jadi kalau sebagai predikat kalimat itu maseng deshita, kalau menerangkan benda itu nakata yang digunakan. Jadi bentuk kata kerja u, kata kerja nai, kata kerja ta, kata kerja nakata ini biasanya disebut dengan bentuk biasa. Sedangkan kata kerja mas, mashita, maseng, maseng deshita ini biasanya disebut kata kerja bentuk halus. Lalu dalam contoh kalimat tadi ada kata kerja tabemas, tabemashita, tabemaseng, tabemaseng deshita. Itu artinya makan. Kata kerja itu kelompoknya ichidang doshi. Jadi dalam bahasa Jepang itu kata kerja dibagi ke dalam beberapa kelompok ya. Ada ichidang doshi, ada godang doshi, ada kaheng katsuyo doshi, dan saheng katsuyo doshi. Ada 4 poin ini. Lalu kelompok yang ichidang doshi yang tadi tabemas gitu ya. Kalau kita mencari di kamus kata makan itu yang muncul kata kerja u, kata kerja bentuk kamus. Jadi untuk makan itu taberu. Jadi taberu itu kata kerja berakhiran dengan bunyi eru. Taberu.
Dan kata kerja yang ichidang doshi selain berakhiran dengan bunyi eru, bentuk kamusnya ada juga yang berakhiran dengan bunyi iru. Misalkan miru, itu berakhiran dengan iru, ya. Jadi kalau kata kerja itu ichidang doshi, yaitu bentuk kamusnya berakhiran dengan eru dan iru, perubahan bentuk kata kerjanya baik ke bentuk ta, nai, nakata maupun ke bentuk mas, ya, ru-nya langsung dihilangkan diganti dengan bentuk yang kita maksud. Misalkan taberu, ya, bentuk tanya kata kerja ta, jadi tabeta, jadi ru-nya menjadi ta. Untuk bentuk nai, taberu menjadi tabenai. Untuk nakata, taberu menjadi tabe nakata. Untuk bentuk mas, ru-nya menjadi mas atau dihilangkan, langsung dicantumkan masnya. Jadi taberu, tabe mas. Tabe mashita, tabe maseng, dan tabe maseng deshita. Lalu yang lainnya, kelompok lain, misalkan kaheng katsuyodoshi dan saheng katsuyodoshi, itu masing-masing hanya ada satu. Kaheng itu kata kerja kuru, yang artinya datang, dan saheng itu kata kerja suru, yang artinya melakukan dan mengusahakan, ya. Untuk kata kerja suruh, walaupun hanya satu, tapi ini bisa digabung dengan kata benda noun verb, ya. Jadi kata benda yang bisa diubah menjadi kata kerja, tinggal ditambah suruh saja. Misalkan kata benkyo, benkyo itu pelajaran, benkyo suruh menjadi belajar. Ya, sekarang kita kembali ke ichidang doshi. Jadi kita belajar ichidang doshi dulu, perubahan kata kerja ichidang doshi. Tadi contoh kata kerjanya itu tabemas, makan, ya. Misalkan ini contoh lain, ada miru untuk berakhiran dengan iru, ya. Miru untuk berakhiran dengan neru, kata kerja berakhiran dengan eru itu neru, tidur, ya. Miru, melihat. Di sini contohnya dalam tabel itu kata kerja yang artinya makan, ya. Nih, taberu. Jadi bentuk tanya, ru-nya menjadi ta, tabeta. Bentuk nai, ru-nya menjadi nai, tabenai. Untuk nakata, tabe nakata. Jadi untuk nakata ini sebenarnya kata kerja nai diubah ke bentuk lampau, i-nya menjadi kata. Jadi tabenai menjadi tabe nakata. Lalu untuk bentuk mas, ru-nya menjadi mas. Jadi tabe mas, tabe mashita, tabe maseng, tabe maseng deshita. Ya. Contoh yang berakhiran dengan iru, misalkan. Yang berakhiran dengan iru di sini okiru, bangun, ya. Jadi okiru bentuk tanya okita. Jadi ru-nya berubah menjadi ta. Bentuk nanya okinai. Bentuk nakatanya okinakata. Jadi dari okinai, i-nya menjadi kata. Jadi bentuk lampau, ya. Okinakata. Bentuk masnya okimas, okimashita, okimaseng, okimaseng deshita. Jadi itu. Jadi kalau kita menemukan kata kerja yang bentuk kamusnya berakhiran dengan eru atau iru, itu kelompoknya ichidang doshi. Artinya perubahannya hanya satu, ichidang, yaitu menghilangkan ru diganti dengan bentuk yang kita inginkan, gitu, ya. Lalu tadi ada bentuk kata kerja u, ta, nai, nakata. Ini, ya. Jadi kata kerja u itu taberu, bentuk halusnya tabemas. Tabeta ini bentuk biasa, ya. Bentuk halusnya tabemashita. Tabenai bentuk halusnya tabemaseng, dan tabenakata bentuk halusnya tabemaseng deshita. Ini. Lalu ada kode SP dan LP. SP di sini menunjukkan sekarang positif, bentuk present positif. Lalu LP ini lampau positif, past, ya, bentuk past tapi positif. Dan SN ini bentuk sekarang negatif, N-nya negatif. Jadi sekarang itu present tapi bentuk negatif. Dan yang maseng deshita atau nakata itu
lampau negatif. L-nya lampau, N-nya negatif. Ini pengkodean, ya, pengkodean agar kita ingat, ya, apakah lampau atau sekarang, positif atau negatif. Ya, sekarang kita lihat dialognya. Ya, ini ada dua orang, ya, A dan B. Yang pertama, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Anata wa kesa nanji ni okimashita ka? Watashi wa kesa 6 ji ni okimashita. Anata wa kesa nanji ni okimashita ka? Watashi mo kesa 6 ji ni okimashita.毎朝 6 ji ni okimasu ka? Hai, 毎朝 6 ji ni okimasu. Anata mo 毎朝 6 ji ni okimasu ka? Iie, watashi wa 毎朝 5 ji hang ni okimasu. Ya, jadi itu dialognya. Yang pertama, ini Ohayo gozaimasu. Jadi sapaan pada waktu bertemu pagi hari. Ya. Jadi ini dialog ini pagi hari terjadinya, ya. Ohayo gozaimasu. Kemudian yang berikutnya, anata wa kesa nanji ni okimashita ka? Ini ya, anata wa kesa. Kesa ini keterangan waktu tadi pagi. Nanji ni. Nanji ini menanyakan jam. Jam berapa, ya. Jadi anata wa kamu kesa tadi pagi nanji ni okimashita ka? Okimashita bangun. Dari okiru tadi, ya. Okimashita ka? Bangun jam berapa? Di sini kalau ada jam nanji, kata bantu ni digunakan. Menjadi nanji ni, walaupun ini pertanyaan, ya. Tapi nanti jawabannya ada angka. Berarti ni-nya digunakan. Lalu yang menggunakan ni ini nama hari. Nama hari juga menggunakan ni, ya. Nichiyobi ni, getsuyobi ni, kayobi ni, dan seterusnya. Tapi kalau kesa, kyo, kesa itu tadi pagi, kyo hari ini, ototoi 2 hari yang lalu, itu tanpa ni. Jadi kalau tidak ada jam, tidak menggunakan ni. Seperti contoh pertama tadi, ya. Watashi wa asa tabemasu misalkan. Saya pagi hari makan. Di sini menggunakan ni karena ada jam. Walaupun di sini pertanyaan untuk jamnya, ya. Kemudian jawabannya, watashi wa kesa 6 ji ni okimashita. Jadi 6 ji ni okimashita, ya. Saya tadi pagi okimashita, bangun jam 6. Jadi ini di sini boleh diartikan dengan pada, ya, pada jam 6. Kemudian berikutnya anata wa, kalau seandainya diputus di sini, ini kesa nanji no okimashita ka-nya dikurung, anata wa di sini bertanya, ya, anata wa dan kamu, ya. Lengkapnya anata wa kesa nanji ni okimashita ka? Jadi kamu kesa tadi pagi nanji ni okimashita ka? Bangun jam berapa? Jadi sama dengan ini pertanyaannya, ya. Lalu jawabannya hai. Watashi mo kesa 6 ji ni okimashita. Di sini menggunakan kata bantu mo karena predikatornya sama dengan pertanyaan. Jam 6, bangun jam 6, ya. Jadi watashi mo, saya juga kesa 6 ji ni okimashita. Jadi saya juga tadi pagi bangun jam 6.毎朝 6 ji ni okimasu ka? Nah, di sini毎朝, mai di sini menunjukkan tiap untuk waktu. Asa ini pagi hari, jadi kalau毎朝 tiap pagi. Kalau tiap hari, mainichi. Berikutnya ini, ya, 6 ji ni okimasu ka? Di sini menggunakan okimas, menggunakan mas karena mayasa menunjukkan tiap pagi. Jadi tidak menunjukkan lampau. Berarti kata kerjanya yang digunakan mas, ya, okimas. Jadi apakah tiap pagi bangun jam 6? Jawabannya hai.
Mayasa rokujini okimas. Jadi mengiyakannya. Haya, mayasa tiap pagi rokujini okimas. Bangun jam 6. Ya. Anatamo mayasa rokujini okimas ka? Anatamo. Di sini menggunakan mo karena predikatornya sama dengan yang sebelumnya. Atau informasinya sama dengan informasi kalimat sebelumnya. Yaitu mayasa rokujini okimas. Ya, jadi menggunakan mo. Kamu juga ya. Okimas ka? Ini pertanyaan. Jadi apakah kamu juga bangun jam 6 setiap pagi? Jawabannya, iye, watashi wa mayasa gojihang ni okimas. Iye, tidak ya. Watashi wa, kalau dipisah seperti ini, mayasa, tiap pagi, gojihang ni okimas. Gojihang ini jam, menggunakan ni ya. Yang 30 menit, selain dibaca hang, boleh juga dibaca sanjupung. Jadi goji, go5, ji jam. Jadi goji, sanjupung ni okimas. Boleh ya, goji sanjupung ni okimas. Atau goji hang ni okimas. Jadi itu dialognya. Ya, sekarang kita lihat latihannya. Jadi latihan renshu. Jadi renshu itu latihannya. Jadi ini perintahnya, ubahlah kata kerja berikut ini ke bentuk ta, nai, nakata, dan mas. Kemudian buat kalimat. Jadi buat kalimat dengan menggunakan kata kerja itu. Jadi pola yang digunakan, ya pola yang sudah dipelajari ini ya, subjek wa, keterangan waktu ni, dan kata kerja. Contohnya tidur. Tidur itu neru. Jadi dari kata neru diubah menjadi bentuk tanya neta. Jadi ru-nya hilang ya, neta, bentuk nanya nenai, bentuk nakatanya nenakata, dan bentuk masnya nemas, nemasta, nemaseng, nemaseng desta. Jadi dari kata kerja neru, ru-nya saja dihilangkan, diganti dengan bentuk yang dimaksudnya, apakah ta, nai, nakata, atau mas. Jadi nanti kalau kita mau membuat kalimat, mencari di kamus, misalkan mengajar, oshieru. Kita akan menemukannya di kamus oshieru. Oshieru itu kata kerjanya berakhiran dengan eru. Berarti perubahannya seperti ini. Oshieru artinya mengajar. Kalau akan mengajar nanti menjadi oshiemas. Kalau sudah mengajar, oshiemashita. Ini ya. Neru juga samanya, neru tidur. Nemas akan tidur. Nemashita sudah tidur. Nemaseng tidak tidur. Nemaseng desta itu lampau ya. Kemudian contoh kalimatnya dari kata kerja itu menjadi seperti ini ya. Watashi wa maibang kujini nemas. Jadi watashi wa saya, mai itu menunjukkan tiap untuk waktu ya. Tadi ada mayasa. Di sini maibang, bang itu malam hari. Jadi maibang tiap malam. Kujini nemas. Jadi tidur kujini jam 9 tiap malam. Yang kedua, watashi wa yube jujini nemashita. Ini watashi wa saya, yube ini tadi malam. Jadi kalau tadi malam berarti bentuk lampau kata kerjanya ya, karena tadi malam itu sudah lampau. Jujini nemashita. Jadi nemas lampaunya menjadi nemashita. Tidur jam 10 tadi malam. Berikutnya yang ketiga. Watashi wa kongya nemaseng. Jadi watashi wa kongya nemaseng. Ini watashi saya, kongya ini nanti malam, nemaseng bentuk negatif. Nemaseng artinya tidak tidur atau tidak akan tidur. Jadi saya tidak akan tidur nanti malam. Ya. Sini kong di sini menunjukkan sekarang. Ya. Jadi kongya atau kombang. Boleh menggunakan kombang ini ya. Jadi kombang, kongya artinya sama. Nanti malam. Kita ingat kong, misalkan konggetsu bulan
ini, gitu ya. Jadi kong ini menunjukkan sekarang ini, malam ini kalau kong ya. Dan yang keempat kalimatnya watashi wa kino nemasen deshita. Ini watashi wa, keterangan waktunya kino nemasen deshita. Karena kino harus lampau. Di sini nemasen negatif, berarti harus ditambahkan deshita. Nemasen deshita. Artinya saya kemarin tidak tidur. Jadi kalau keterangan waktu ini tidak ada jam, katakanlah tidak ada jam ya, tidak ada angka, itu tidak menggunakan ni. Jadi langsung kongya nemasen. Jadi tidak menggunakan kongya ni ya, tapi kongya nemasen. Begitu juga kino. Jadi karena tidak ada jam, langsung kino nemasen deshita. Begitu juga yang pertama ya, watashi wa maibang. Kalau tidak ada kuji, berarti ni-nya tidak ada. Jadi watashi wa maibang nemas. Watashi wa yube nemashita. Karena tidak ada angka ini ya. Begitu juga kongya ya. Kalau seandainya dimasukkan jam, misalkan watashi wa kongya juji ni nemasen. Jadi kalau dimasukkan juji, berarti ada ni. Jadi juji ni nemasen. Ya. Lalu ini kata kerjanya ya. Jadi ada 3 kata kerja ini. Yang pertama, ubahlah kata kerja ini ke bentuk ta, nai, nakata, dan mas. Ya. Jadi karena ini kata kerjanya sama kelompoknya, yaitu ichidang doshi, jadi perubahannya ini mudah. Ru-nya saja dihilangkan, diganti dengan bentuk yang kita inginkan. Misalkan dekakeru, bentuk tanya dekaketa, bentuk nainya dekakenai, bentuk nakatanya dekakenakata, bentuk masnya dekakemas, dekakemashita. Lalu yang mengajar oshieru, jadi bentuk tanya ru-nya saja dihilangkan diganti dengan ta ya, oshieta, bentuk nainya oshienai, nakatanya oshienakata, bentuk masnya oshiemas. Ini bangun tadi ada ya, bangun perubahan bentuk kata kerja sebagai contoh ya. Ya, dari kata kerja ini setelah ditulis perubahan bentuk kata kerjanya, kemudian dibuat kalimatnya ya dengan menggunakan pola yang sudah kita pelajari, yaitu subjek wa, keterangan waktu ni, dan kata kerja yang ini. Ya, jadi untuk hari ini itu saja materinya, kita akhiri sampai di sini. Gokuro sama deshita ya, dewa mata.